Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mai Putri Anjawati dari kelas 3B Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS Komunikasi Lintas Budaya. Nah, nomor 1 pertanyaannya yaitu mengapa komunikasi dan budaya saling berhubungan? Nah, budaya dan komunikasi saling berhubungan karena budaya yang membuat orang-orang dapat belajar berkomunikasi. Kemiripan budaya dalam persepsi akan memungkinkan pemberian makna yang cenderung mirip pula terhadap suatu realitas sosial atau peristiwa tertentu. Contohnya, seseorang siswa yang berasal dari suku Jawa bernama Putri sedang berbincang-bincang dengan Andri asli dari orang Sunda. Nah, dialek yang terdengar dari Putri ataupun Andre itu akan mencerminkan identitas budaya masing-masing. Dan yang pertanyaan nomor 2 adalah apa yang Anda pahami tentang individualisme dan kolektivisme? Nah, individualisme adalah suatu filsafat yang memiliki pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dengan kebebasan sendiri. Seseorang individualis akan melanjutkan pencapaian dan kehendak pribadi. Contohnya, keinginan pendapatnya atau sarannya harus selalu didengarkan. Nah, sedangkan kalau kolektivitas adalah bentuk gotong royong yang menghasilkan banyak nilai tambah dalam kehidupan. Sebuah bentuk kerjasama kolektif yang manusiawi. Contohnya, seseorang bisa tersinggung hanya karena tidak diberitahukan untuk mengikuti rapat bersama anggota lainnya. Dan nomor 3 adalah dampak globalisasi bagi keluarga. Nah, di era globalisasi identik dengan modernisasi. Perkembangan teknologi semakin canggih dan maju, mempersingkat jarak dan waktu. Hal ini dapat membuat hubungan keluarga terancam. Awalnya masih sering berkumpul bersama-sama, nah akhirnya tidak. Tidak sedikit pula yang menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Selanjutnya nomor 4 itu adalah ajaran Konfusius. Nah, mengajarkan kehidupan dengan integritas dan tatanan moral pada tingkat individu dan juga pada tataran sosial. Terdapat sebuah doktrin mendasar pada filsafat Konfusius. Nah, bahwa peningkatan moral masyarakat pada umumnya harus dimulai dari individu. Hanya dengan berhasilnya pencapaian kehidupan pribadi yang bermoral, kita dapat berupaya mereformasi masyarakat. Perbedaan dari agama-agama lain dengan ajaran Konfusius ini adalah kalau ajaran Konfusius ini murni hasil pemikiran manusia, sedangkan ajaran agama lain diyakini oleh pemeluknya datang dari Tuhan Sang Penguasa alam semesta. Dan yang terakhir, soal nomor 5 adalah strategi dalam membuat ketidakpastian dalam berkomunikasi, yaitu membuat perencanaan komunikasi strategis sebelum interaksi, atau biasanya dalam pertemuan awal orang akan mencoba untuk memprediksi apa yang mungkin ingin didengar orang lain berdasarkan makna yang mereka peroleh dari pernyataan sebelumnya, pengamatan, atau informasi yang dipastikan. Contohnya, pada saat bertemu dengan orang baru dari suku Papua, saat kita ingin berinteraksi atau ingin berkomunikasi, kita harus mempersiapkan bahasa yang jelas, yang bisa dimengerti dan didengar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.